Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wardiansyah dari kelas B1. Ingin menjelaskan tentang OSI, Data Link Layer, dan Internet Layer Protocol. Konsep layer OSI, Open System Interconnection. Nah, ini pengertian dan sejarah OSI. Jadi model Open System Internet Connection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standard ISO yang menyediakan kerangka struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer selalu berkomunikasi pada jaringan berbeda secara efisien. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OS Referensi Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang berkembang oleh Badan ISO atau International Organization for Standard di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Cara kerja OSI layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelum data tersebut harus melewati ke 7 layer dari satu terminal, mulai dari layer application sampai physical layer. Pada saat melewati satu layer di sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan sisi penerima header dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang dikirim. Nah, 7 layer tersebut yaitu adalah physical layer, data link layer yang akan kita bahas nanti, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Nah, 2 tingkatan layer ada lower layer, fokus pada aplikasi pengguna bagaimana file dipresentasikan di komputer, meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Yang kedua, upper layer, intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Dalam penentuan low layer dan upper layer, saya berpedoman pada buku Cisco CNA dan jaringan komputer karangan Iwan Sofana, peneliti informatika, cetakan kedua tahun 2010. Karena pada upper, data diubah menjadi segmen-segmen. Fungsi-fungsi layer berhubungan dengan aliran komunikasi, termasuk jenis-jenis jaringan, metode transmisi. Nah, ini physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC, Network Interface Card. Nah, perangkat jaringan yaitu seperti video kemarin yang saya buat, yang presentasi sebelumnya, yaitu repeater, multiplier, hub atau sama DDR, oscilloscope, amplifier. Nah, untuk protokolnya pakai IEEE 802 itu yang internet standar. Terus protokol IEEE 802.2. terus yang ISO 2110, ISDN RS 232 sama SONET. Nah, ini data link layer. Apa sih fungsinya data link layer? Nah, ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang
disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan bocat, kontrol, pengamatan perangkat keras seperti halnya MAC, address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Spesifikasi EE802 membagi layer ini menjadi dua sublayer, yaitu lapisan logical link control LLC dan lapisan media access control yaitu MAC. Sublayer LLC mengatur komunikasi seperti error notification dan full control, sedangkan sublayer MAC mengatur pengamatan fisik yang digunakan untuk proses komunikasi antar adapter, perangkat, dan protokol. Nah, untuk perangkat yang jaringan itu yang bridge, Wi-Fi card, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, network interface card, advanced kabel tester. Nah, untuk yang protokolnya tetap pakai 802.3 GSM atau CD. 802.4 yaitu token bus, 802.5 yaitu token ring, 802.12 Diamond Priority V, terus ada juga FDDI, HDP, CDP, frame relay. Nah, untuk network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer, yaitu ada perangkat jaringannya yang yaitu bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC atau advanced kabel tester. Nah, ini untuk protokolnya IP, RP, RI, RP, ACMP, RIP, OSP. Nah, AGMP, IPS, Nowlink, Net, BUI, OSI, DDP atau DXNet. Transport data. Layar transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP atau IP, berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layar ini membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Analogi dari TC atau IP seperti orang telepon yang menekan tombol, melakukan panggilan, mengkonfirmasi panggilan, menyampaikan panggilan, itu adalah contohnya. Terus kalau yang UDP seperti orang mengirim surat belum pasti, surat sampai ke tangan orang yang ditujukan unsafe, umumnya digunakan untuk video streaming, ya seperti ini kan streaming. Perangkat dan protokol. Perangkat dan protokol untuk transport layer yaitu router yang memiliki fungsi tambahan sebagai firewall. Nah, cuma itu aja, cuma router aja yang sudah cukup. Terus protokolnya TCP, UDP, SPX, HTTP, IPX. Nah, ini untuk yang session layer. Berfungsi untuk mendefinisikan sebagai koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, dilakukan resolusi nama. Protokolnya NetBIOS, Namespace, Mail Slot, RPC, Windows, dan NFS. Ini yang kayak seperti link-link tidak layak atau tidak diizinkan itu langsung dihancurkan. Oke, ini saya lanjutkan untuk presentation layer.
berfungsi untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat mentransmisikan melalui jaringan protokol yang berada dalam layar. Dalam layar ini adalah perangkat lunak editor software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computing FNS atau remote desktop protocol RDP. Application layer berfungsi sebagai antarmuka aplikasi yang berfungsi jaringan, mengatur bagaimana dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan protokol yang berada dalam layar. Ini adalah HTTP, FTP, SMTP atau LFS. Jadi misal ada kesalahan atau dari jaringan atau dari linknya atau dari segala macamnya, itu nanti akan keluar notification entah itu bentuk kesalahan atau kesuksesannya saat pengoperasiannya. Yang protokol yang berjalan yaitu FTP, TCP, BOOTP, SNMP atau RL-Login, SMTP atau MIMI, Finger, Telnet, NSP, APPC, ARD, SMB, Copper, dan HTTP. Itu protokol yang bisa mengeluarkan notification tersebut. Nah, ini perangkat jaringannya. Multiplexer atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian output. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol. Selective amplifier, nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier atau bisa kita dengar itu ampli antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Jadi gain merupakan hasil bagi dari daya di bagian output ports dengan daya di bagian input pin dalam bentuk frekuensi listrik AC. Osiloskop adalah alat ukur elektronik dan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode, peranti pemancaran elektron. Nah, ini router. Router ini kombinasi dari router dan bridge, dimana yang fungsinya untuk operasi di network layer seperti router protokol dan data link layer. Non-router protokol, jadi tidak termasuk seperti protokol seperti itu. Ya, sekian dari presentasi dari saya, Arif Ardiansyah. Bila ada salah kata atau yang tidak cocok, sekian, terima kasih.